Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part yang ketiga di sesi yang kedua. Masih melanjutkan cerita tentang domain bakteri. Kita masuk ke struktur internal yang ada di masing-masing sel bakteri. Nah, di sini yang kita lihat ada 5 struktur yang ditemukan pada tiap jenis-jenis bakteri yang ada. Pertama ada yang kita sebut dengan membran sitoplasma. Membran ini merupakan lapisan yang tipis yang melindungi cairan sel yang ada di dalam tubuh bakteri. Yang kedua ada struktur yang kita sebut dengan sitoplasma atau cairan sel itu sendiri. Yang ketiga ada organel yang selalu ditemukan pada bakteri yaitu ribosom. Yang keempat ada mesosom. Yang kelima ada yang kita sebut dengan inklusi. Pertama kita lihat struktur internal dari bakteri yaitu membran sitoplasma. Nah, membran sitoplasma merupakan salah satu lapisan yang terletak tepat di dalam dinding sel yang kaku. Jadi membran berada di bawah dari cell wall atau dinding sel pada setiap jenis mikroorganisme khususnya pada jenis bakteri. Fungsinya apa? Pertama, berfungsi untuk mengangkut elektron dan jenis protein yang dibebaskan ketika terjadi proses oksidasi dari bahan-bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh bakteri. Yang kedua, berfungsi untuk mengandung beberapa jenis yang diperlukan nantinya di dalam proses pembentukan atau sintesis dan transportasi jenis-jenis protein peptidoglikan, asam tiokoat, dan komponen-komponen dari membran luar lainnya. Jadi selain sebagai sintesis atau pembentukan, membran sitoplasma juga nantinya membantu di dalam sistem transportasi atau pengangkutan. Yang ketiga, membran sitoplasma akan mengeluarkan enzim hidrolisis keluar sel, jadi ke dinding selnya. Yang keempat yaitu nantinya mengatur pengangkutan sebagian besar senyawa-senyawa yang memasuki dan meninggalkan sel itu sendiri. Sehingga ketika dia berada di dinding sel akan dikeluarkan oleh membran sitoplasma. Yang kedua, organel yang kedua adalah sitoplasma atau cairan sel. Sitoplasma dikelilingi nantinya oleh membran protoplasma. Jadi cairan sel yang nantinya di bagian cairan itu atau di antara bagian dalam dari cairan itu nanti ditemukan berbagai organel yang melayang-layang yang ada di dalam sel itu. Terdiri atas 80% air larutan dan di dalamnya juga ditemukan beberapa asam nukleat pembentuk gen-gen, kemudian protein, karbohidrat, lipid, kemudian ada beberapa jenis ion anorganik, dan berbagai senyawa dengan bobot molekulnya yang rendah. Kemudian organel-organel yang terdapat di dalam sitoplasma yang melayang-layang itu ditemukan ada beberapa pada jenis bakteri, yaitu ada ribosom, kemudian ada mesosom, kemudian ada berbagai jenis-jenis inklusi. Nah, pada jenis-jenis tertentu nanti kita temui adanya pigmen dan struktur khusus yang tidak ditemukan pada jenis-jenis bakteri yang lainnya, yang kita sebut dengan endospora. Yang organel yang ketiga atau struktur internal yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom terdapat di dalam sitoplasma sel bakteri yang nantinya dia memiliki jumlah yang banyak sekali di dalam sitoplasma itu. Dengan adanya ribosom dalam jumlah yang besar pada jenis-jenis bakteri itu, inilah yang menjadi penyebab tingginya aktivitas metabolik bakteri. Karena kita ketahui fungsi dari ribosom tidak lain adalah untuk sintesis protein atau pembentukan protein untuk kebutuhan sel itu sendiri.
Yang keempat, strukturnya adalah mesosom. Mesosom tidak lain adalah lekukan saja atau invaginasi dari membran plasma yang relatif besar, yang bentuknya tidak beraturan atau tidak menentu. Fungsinya sebagai tempat kegiatan enzim yang terlibat di dalam pernapasan dan proses pengangkutan. Selain itu juga, mesosom ini juga nantinya berfungsi di dalam proses replikasi sel. Jadi replikasi tidak lain adalah proses perbanyakan sel. Yang kelima, ada yang kita sebut dengan inklusi. Inklusi tidak lain adalah sitoplasma sel bakteri. Di sana kita temukan adanya beberapa jenis inklusi. Inklusi sel ini adalah semacam kepingan-kepingan saja dari material-material yang tidak menjadi bagian yang utuh dari struktur sel itu sendiri. Nah, butiran-butiran atau inklusi ini sebenarnya dapat dipakai oleh bakteri itu sendiri sebagai sumber energi untuk kebutuhan aktivitas metaboliknya. Kemudian kita masuk sedikit mengenai apa yang disebut dengan endospora. Jadi endospora itu tidak ditemui pada seluruh jenis bakteri, tetapi pada jenis-jenis bakteri tertentu saja. Nah, endospora ini memiliki kemampuan. Jadi apabila nutrisi yang menjadi sumber makanan bagi kehidupan bakteri itu terganggu atau tidak tersedia di habitat di mana bakteri itu tinggal atau hidup, maka bakteri-bakteri jenis tertentu bisa membentuk pelindung yang kita sebut dengan endospora. Endospora ini adalah bentuk sel saja yang berada di dalam kondisi istirahat. Nah, istirahat ini bisa dalam bentuk bulan, dalam bentuk jangka waktu yang lama sampai berpuluh tahun. Ada beberapa jenis bakteri yang mampu bertahan sampai 30 sampai 40 tahun mengalami fase istirahat atau fase endospora. Nah, endospora ini ternyata strukturnya sangat tahan terhadap asam, tahan terhadap panas, kekeringan, berbagai jenis zat kimia, dan radiasi. Contoh jenis-jenis bakteri yang memiliki endospora ini ditemukan pada beberapa genus dari bakteri gram positif. Dari kelompok Clostridium, ada Clostridium tetani, ada Clostridium sp, dan kemudian ada kelompok-kelompok bakteri Bacillus. Nah, yang perlu kita pahami bahwa ketika bakteri itu memiliki endospora, maka endospora itu dapat membantu di dalam kehidupan bakteri sehingga bakteri itu bisa bertahan hingga ribuan tahun sampai habitat itu memungkinkan membentuk sel-sel vegetatif kembali melalui proses yang kita sebut dengan proses germinasi. Nah, proses germinasi nanti ketika ada sumber makanannya, maka proses germinasi ini diaktifasi kembali, baik secara fisik ataupun kimiawi, yang nantinya dapat merusak lapisan coat endospora. Jadi lapisan terluarnya itu akan dihancurkan sehingga bakteri yang terlindung di dalam endospora itu bisa melakukan aktivitas kembali dengan catatan bahwa nutrisi tersedia di habitatnya. Nah, prosesnya begitu. Kemudian ada enzim endospora nantinya akan memecah lapisan-lapisan lainnya, kemudian air masuk ke dalam endospora itu, kemudian dengan masuknya nutrisi dengan air yang ada, terjadilah proses metabolisme yang selalu dilakukan di dalam sel-sel bakteri. Nah, struktur endospora itu ada 5. Ada yang kita sebut dengan core, merupakan sitoplasma.
yang dibangun atas DNA, RNA, ribosom, dan enzim yang terdiri dalam jumlah yang tidak banyak. Kemudian ada dinding sporanya. Ini merupakan lapisan paling dalam yang terdiri dari bangunan peptidoglikan, yang merupakan gabungan dari protein dan polisakarida. Kemudian yang ketiga ada struktur korteks. Korteks ini merupakan lapisan yang tebal yang nantinya melapisi endospora. Kemudian yang keempat ada coat, itu lapisan keratin yang nantinya melindungi spora dari faktor-faktor lingkungan. Jadi coat ini semacam jas atau pelindung. Kemudian yang kelima exosporium, yaitu membran lipoprotein yang terdapat pada lapisan yang ada di paling luar dari lapisan endospora. Ini secara visual gambarnya ada coat tadi, pelindung. Kemudian automembar, ini bagian dalam, lapisan membran bagian dalam di bawah coat. Kemudian ada cortex, kemudian ada germ cell wall, ini dinding sel bagian dalam. Kemudian ini inner membran, membran bagian dalamnya. Nah ini yang disebut dengan inti core-nya dari endospora itu. Nah ini proses perbiakan sel atau sel vegetatif. Kemudian dia melepaskan dirinya dari proses istirahat tadinya. Kemudian sedikit kita sentuh mengenai bakteri-bakteri patogen. Jadi bakteri yang ada di dunia ini dikelompokkan atas dua. Ada bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia, dia itu masukkan dalam kelompok bakteri patogen. Nah jelas bakteri ini akan merugikan yang dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit pada manusia. Nah, contoh bakteri patogen dikelompokkan ada bakteri patogen yang intraseluler, yaitu yang dapat menyebabkan penyakit bila bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia. Contoh sederhana adalah bakteri yang menyebabkan penyakit TB paru. Kita sebut jenisnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua ada bakteri patogen kondisional, yaitu bakteri yang dapat menimbulkan penyakit dalam kondisi tertentu. Umumnya mengambil keuntungan dari kelemahan-kelemahan yang diderita oleh makhluk hidup. Jadi dia kondisional, sangat kondisi. Bisa dia masuk ke dalam tubuh manusia, bisa tidak, tergantung dari kesiapan dan daya tahan tubuh makhluk hidup itu. Misalnya, ketika terjadi luka, maka kulit kita terbuka. Kemudian kalau kondisi imunitas kita atau daya tubuh kita sedang menurun, maka bakteri-bakteri jenis kelompok ini bisa masuk dan dapat menyebabkan penyakit. Nah, bakteri-bakteri jenis patogen kondisional ini umumnya tersebar dengan mudah melalui benda-benda yang dipakai secara bersama-sama. Misalnya pada pegangan pintu, itu di sana merupakan media yang paling memudahkan bakteri untuk lengket, tombol elevator, pegangan kursi, dan lain-lainnya. Contoh satu dari bakteri patogen kondisional ini yaitu kelompok Haemophilus influenza. Ini nanti dibaca saja beberapa jenis bakteri yang bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit. Jadi satu bakteri jelas dia akan menimbulkan satu jenis penyakit. Ini yang kita sebut dengan postulat Koch pada materi yang kemarin. Ini contoh salah satu jenis bakteri patogen yang berada di dalam usus manusia, masuk jenis Escherichia coli, yang bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Saya rasa demikian pertemuan kita di sesi yang kedua pada hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami secara utuh dari 3 part atau 3 bagian materi yang berbicara tentang domain bakteri yang merupakan salah satu salah satu jenis mikroorganisme kita. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.